Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejabat tinggi Madya Pratama dan para pejabat fungsional di seluruh Indonesia, hadirin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahmi dalam kick-off meeting pemutakhiran data mandiri ini dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, dan semoga juga dalam keadaan yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, sejak merdeka, kita baru 2 kali memutakhirkan data ASN. Yang pertama tahun 2002. Itu dilakukan melalui pendataan ulang pegawai negeri sipil dengan sistem yang masih manual. Diperlukan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar untuk melakukan PUPNS yang pertama tahun 2002. Kebetulan saya waktu itu masih di Bappenas sebagai Direktur Aparatur Negara, dan itu menjadi kegiatan nasional yang harus dilakukan oleh BKN. Proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna. Masih banyak yang perlu dimutakhirkan, dilengkapi. Bahkan masih banyak juga data-data yang palsu. Pada tahun 2014, kita melakukan kembali pendataan ulang PNS, tapi pada saat itu kita sudah melakukannya secara elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri, bukan dilakukan oleh Biro Kepegawaian, Biro SDM, BKD, BKPP, BKPSDM. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya. Nah, dengan data itu, data base PNS kita menjadi lebih akurat. Walaupun masih juga banyak yang belum mendaftar pada saat itu. Baru kemudian setelah beberapa waktu, bahkan bertahun-tahun kemudian, mereka mengajukan diri untuk mendaftar ulang sebagai PNS. Pada hari ini, kita akan melakukan hal tersebut. Tetapi sistemnya kita ubah. Kita lakukan tidak secara berkala, tapi setiap waktu. Dan dilakukan oleh masing-masing PNS atau ASN. Kenapa begitu? Karena orang yang paling berhak atas datanya adalah ASN yang bersangkutan. BKN, BKD, BKPP, BKPSDM, maupun Biro SDM hanya mengelola dan menjaga kerahasiaan data tersebut. Tapi kemutakhiran data itu adalah menjadi milik dan kewajiban dari ASN tersebut. Dan pada hari ini kita akan melaunching aplikasi MySAPK untuk memutakhirkan data mandiri. Jadi pemutakhiran data mandiri ini Anda bisa melihat data Anda. Anda bisa memperbaikinya, bahkan memutakhirkannya. Setiap waktu terjadi perubahan data. Jadi tidak perlu menunggu. Nah, karena itu menjadi tanggung jawab saudara, pelayanan kepegawaian akan tergantung pada kesiapan dan kemutakhiran data yang Anda perbaiki.
Apabila data Anda mutakhir, tentu tidak akan menjadi alasan pelayanan kepegawaian menjadi lamban. Tetapi pelayanan kepegawaian itu bisa menjadi sangat lamban apabila data-data Anda tidak mutakhir. Dan Anda perlu untuk memutakhirkan data itu sebelum Anda mendapatkan layanan kepegawaian yang prima. Di samping itu, data kepegawaian ini tentu juga akan berkontribusi terhadap database ASN nasional. Dan itu pada akhirnya akan menjadi satu data nasional. Dengan database yang akurat itu, banyak sekali pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan ASN atau berhubungan dengan pemerintahan dapat dilakukan melalui pemutakhiran data mandiri ini. Dengan menjadi single sign-on, BKN menjadi pintu masuk untuk berbagai aplikasi dan layanan dalam pemerintahan. Jadi, daripada kemudian kita harus menghafal banyak sekali password, kita cukup masuk dalam satu pintu saja, single sign-on. Dan itu dikelola oleh BKN. Jadi kalau kita ingin melakukan banyak hal, misalnya saja Kementerian Keuangan sudah meminta bergabung dengan single sign-on BKN untuk masalah-masalah anggaran. Dan Kementerian Kominfo juga melakukan hal yang sama. Jadi semakin banyak itu digunakan, akan semakin efisien dan semakin lengkap data-data yang dimiliki dalam satu data ASN ini. Nah, akan lebih baik sebetulnya apabila dalam penggunaan satu data ini, ASN juga memiliki email official. Sekarang ini banyak teman-teman ASN yang menggunakan email pribadi, termasuk saya. Jadi dengan Gmail atau Yahoo Mail. Gmail dan Yahoo Mail ini memang bisa digunakan, tapi tidak bisa menjadi akuntabel, karena isinya bisa saja digunakan untuk apa saja. Tetapi kalau official email, ini hanya akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan pekerjaan. Jadi saya seringkali merasa minder, karena dalam pertemuan-pertemuan internasional, saya menggunakan Gmail, sedangkan yang lainnya menggunakan official akun. Nah, untuk memperkuat database ini akan lebih baik kalau kita menggunakan official email, GoID. Bukan Gmail, bukan yahoo.com. Dan tentu saja email official ini perlu dilengkapi dengan nomor handphone yang tidak berubah-berubah. Karena akan sulit untuk memberikan informasi jika nomor handphone seseorang seringkali berubah. Ataupun kalau berubah, harap segera dimutakhirkan dalam database sehingga informasi untuk Anda tidak terlambat. Tapi lebih baik lagi kalau memang nomor handphonenya tetap tidak berubah-berubah. Ini digunakan juga sebagai alasan keamanan. Karena kalau berubah-berubah, bisa saja orang lain yang akan merubah nomor handphone tersebut. Jadi saya mengucapkan selamat atas kick-off meeting untuk pemutakhiran data mandiri secara nasional ini. Mudah-mudahan dengan PDM ini, pemutaran data mandiri, data-data ASN nasional dapat sesegera mungkin dilengkapi, dimutakhirkan, dan kemudian bisa diperkaya dengan sistem-sistem yang lain. Kita tahu bahwa Google sendiri pun menggunakan KYC, Know Your Customers, ini perangkat artificial intelligence untuk memperkaya data-data pengguna Google. Jadi kalau Anda masuk Google itu tahu preferensi Anda apa, kesukaan Anda apa. Nah, mudah-mudahan dengan melengkapi data-data seperti ini, kita bisa memiliki database tidak hanya untuk masalah-masalah kepegawaian,
tapi juga untuk masalah kesejahteraan ASN. Berapa dari ASN yang belum punya rumah? Di mana saja? Bagaimana kita bisa kemudian memenuhi kebutuhan perumahan itu? Berapa yang memerlukan transportasi yang lebih cepat, sehingga desain lokasi rumah itu bisa didekatkan dengan tempat kerja, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan pemutakhiran data mandiri ini, data ini akan dapat lebih melayani Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.